Halo semuanya, jadi kesempatan kali ini kita akan, menawarkan sebuah solusi, menawarkan ide inovatif dari kami untuk mengatasi sebuah permasalahan yang kami rasa ini harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, saya di sini tidak sendiri, sebelumnya perkenalkan nama saya Kananandia, 235022 113 dan saya ditemani oleh 4 orang teman saya. Silakan memperkenalkan diri dari Aisyah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Syifa Sapitri dengan nomor induk mahasiswa 236022210001. Perkenalkan, nama saya Beatrice Natania dengan nomor NIM 23502210002. Perkenalkan nama saya Derek Tantra dengan nomor NIM 235022100005. Halo semua, perkenalkan nama saya Gopas Radna Pitupulu dengan NIM 23302210005. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menawarkan ide yang bernama Wastify. Apa sih Wastify itu dan kenapa harus Wastify? Silakan untuk alasannya akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Baiklah, jadi yang pertama itu ada background atau latar belakang. Jadi di sini latar belakang kita membuat inovasi ini adalah adanya sampah yang sudah menumpuk di bumi ini. Jadi sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari dari manusia ataupun proses alam yang berbentuk padat. Lalu sampah ini jika dibiarkan menumpuk, maka akan menyebabkan banjir, longsor, dan lain-lain, sehingga membuat bumi itu tidak asri lagi. Dan di sini kami menawarkan inovasi kami, yaitu Wastify, untuk menyediakan wadah bagi penggiat sampah agar dapat mengelola sampah tersebut, sehingga sampah tersebut dapat diberikan ke industri daur ulang. Setelah itu, kami harapkan dari inovasi yang telah kami buat atau produk yang telah kami buat, hal ini dapat meningkatkan awareness kita ataupun masyarakat sekitar terhadap lingkungan. Lalu, Wastify ini juga memiliki transaksi. Jadi dia kayak setiap transaksi itu bakal kita beri voucher kepada penggunanya sesuai dengan kategori dan jumlah sampah yang mereka berikan. Dan voucher ini bisa digunakan di e-commerce daur ulang. Setelah dari itu, ATM sampah ini juga memiliki fungsi, yaitu untuk mengumpulkan sampah. Jika sampah itu sudah terkumpul, maka sampah itu akan dikelola oleh bank sampah. Nah, untuk mendukung alasan kami, kenapa sih sebenarnya harus membuat inovasi ini, itu kami landasi dengan Fishbone Analysis yang akan dijelaskan oleh kawan saya lagi, dipersilakan. Nah, pada saat ini kami ingin membahas mengapa kami ingin mengadakan Wastify. Kami ingin merancang Wastify untuk memecahkan masalah-masalah berikut, yaitu satu, edukasi. Yang menganggap bahwa botol plastik itu hanyalah sampah yang tidak dapat digunakan. Lalu masalah berikutnya yaitu metode pengelolaan sampah yang sulit dimengerti oleh kalangan banyak orang. Kemudian di masalah berikutnya adalah lingkungan yang mengakibatkan kotornya ekosistem akibat sampah-sampah botol yang bertebaran di mana-mana. Lalu manusia yaitu yang mempunyai sikap membuang botol sampah sembarangan sehingga pemakaiannya juga yang banyak sehingga mencemari lingkungan. Dari masalah tersebut, inti masalah yang kami dapatkan adalah penumpukan botol sampah plastik. Di sini kami ingin membuat Wastify ini untuk memecahkan masalah penumpukan sampah botol plastik tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, itu semua adalah dasar kami untuk memilih ide ini. Kenapa ide ini harus muncul? Kenapa ide ini harus dipertimbangkan? Kemudian tanya dasar, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Apa sih yang menarik dari inovasi kami? Itu akan dijelaskan oleh Derek Tantra. Silakan. Nah, jadi bentuk inovasi dari Wastify ini ada dua. Yang pertama adalah cara baru untuk mendaur ulang. Yang kedua adalah produk yang baru atau service yang baru. Nah, kenapa ini cara baru untuk mendaur ulang? Karena cara mendaur ulang ini sangat menarik, yang bikin orang
lebih ingin untuk mendaur ulang botol plastik karena dapat mendapatkan poin. Dan juga produk yang baru karena di Indonesia masih sedikit sekali produk yang ini. Oke, jadi itu yang menjadi alasan kenapa produk ini patut diperhatikan gitu. Nah, setelah itu kita akan berlanjut ke penjelasan lebih lanjut mengenai produk ini. Dipersilakan. Nah, basically sebenarnya produk ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada aplikasi pendukung dan ada trash collector mesin. Pada dasarnya aplikasi pendukung adalah aplikasi yang terintegrasi dengan trash collector mesin, di mana pada aplikasi ini memuat jumlah voucher, kemudian transaksi yang dilakukan, kemudian ada juga artikel memuatnya, kemudian lokasi-lokasi bank sampah terdekat, lokasi trash collector mesin terdekat. Jadi para pengguna bisa mengaksesnya dengan mudah gitu. Jadi bisa di mana saja asalkan masuk ke jangkauan trash collector mesin. Kemudian tak hanya itu, pada aplikasi ini juga akan memuat e-commerce yang di mana UMKM bisa menjual hasil recycle mereka, barang-barang yang sustainable pada saat ini gitu. Nah, kemudian bagian kedua trash collector machine, yang mana trash collector machine ini berbentuk seperti ATM yang pengguna hanya perlu untuk memasukkan sampahnya, kemudian akan disortir sendiri oleh sensor yang sudah memuat di dalam trash collector machine ini. Sampah-sampah itu akan dipilah sesuai kategori, kemudian ditimbang, yang mana dari transaksi ini akan memberikan voucher kepada pengguna gitu. Nah, terus ketika sampah siap diangkut, mesin akan otomatis menghubungi bank sampah terdekat untuk segera mengangkut sampah-sampah yang sudah ada di penampungan. Nah, setelah produk scheme, kita akan berlanjut kepada teknologi menarik apa sih yang akan kita gunakan. Ada dua teknologi yang kita rasa ini akan membuka banyak kesempatan baru yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama ada sorting sensor, yang mana sensor ini bertugas menjadi inti dalam pensortiran, dalam mengkategorisasikan sampah-sampah yang dimasukkan oleh para pengguna. Jadi para pengguna dan pengelola tidak perlu memilah kembali sampahnya karena sudah otomatis. Kemudian yang kedua, Internet of Things. Segala kegiatan yang kita lakukan pada inovasi ini sebagian besar memerlukan internet. Jadi kita akan menggunakan internet sangat banyak pada inovasi ini. Nah, itu semua penjelasan dari program ini. Sekarang kita akan melihat dari sisi bisnis. Jadi dipersilakan untuk menjelaskan bisnis konsepnya akan menjadi seperti apa. Oke, Westify adalah layanan yang menyediakan wadah untuk mendaur ulang sampah pada botol plastik. Westify adalah mesin seperti ATM atau vending machine yang menerima sampah botol plastik dan kemudian mendapatkan poin sebagai imbal baliknya. Dengan adanya poin yang didapatkan dari menukarkan sampah, akan menarik banyak orang dengan tujuan yang positif tentunya. Target pasar dari bisnis ini itu semua orang, terutama yang dalam kehidupannya banyak menggunakan botol plastik. Nah, nantinya Westify juga akan bekerja sama dengan pengelola bank sampah terdekat, sehingga sampah yang telah kita kumpulkan dapat menghasilkan barang baru dengan nilai jual barang yang lebih tinggi. Oke. Dari tadi kita udah bicara nih tentang bisnis konsep, tentang inovasi. Sekarang kita perlu memperhatikan impact dari produk kami. Bagaimana produk ini bisa menjadi sustainable gitu. Nah, ini akan dijelaskan oleh kawan saya. Dipersilakan. Jadi, kenapa sih produk ini disebut produk yang sustainable? Jadi yang pertama itu, produk ini dapat meningkatkan semangat masyarakat buat ngumpulin sampah botol plastik. Dengan adanya aplikasi dan mesin ATM ini, masyarakat itu dapat mengumpulkan sampah botol plastik nggak cuma-cuma. Jadi botol plastik itu di jalanan, jadi sampah botol plastik itu pun bisa ditukar menjadi uang ataupun voucher. Lalu yang kedua itu dapat membantu perekonomian masyarakat. Dengan mereka menukarkan sampah tersebut menjadi uang, hal tersebut dapat membantu kehidupan sehari-harinya. Sehingga Westify itu dapat memberikan peluang pekerjaan serta memberikan penghasilan tambahan kepada masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada mengurangi penumpukan sampah. Usaha kita ini dalam pengumpulan sampah plastik
dan menyetorkan ke ATM ini dapat mengurangi penumpukan sampah secara efektif. Karena secara tidak langsung jika hari per hari masyarakat mengumpulkan sampah dan diberikan ke Westify ini, maka lingkungan sekitar itu akan bebas dari sampah botol plastik. Terima kasih. Nah, itu semua penjelasan dari inovasi kami, dari apa yang kami tawarkan untuk menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang kami paparkan sebelumnya. Nah, kami harap pemaparan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk itu, kami tutup dengan terima kasih. Sampai jumpa.